Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, eh, dan salam hangat untuk audiens dari Blue Lines Coffee. Kita berada di acara podcast ya. Silakan Geek berbicara. Ini bersama kawan-kawan kita. Di sini ada eh, dari perwakilan Big Band, terus Efek Gabut dan Uncle Joy. eh, ada dari kebetulan hari ini kita ditemani sama kawan-kawan musisi indie dari Sukabumi semua ya. Eh, dan ini podcast pertama kita. Silakan Geek berbicara dan perkenalkan saya Nuraga dari Oversign Blue Lines Coffee mewakili Blue Lines, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Blue Lines dan ada sponsorship juga KDM Sukabumi Gigs Info yang sudah menjadi media partner selama acara musik di sini. Juga ada Kabar Musik dan Fine Sukabumi, banyak nih, Momiji, ada Purwa Studio, ada Black Hole Record juga, dan ada Blue Lens Organizer. Oke, sebelumnya biar kita tidak melehoi ya, kita tepuk tangan dulu semuanya dong buat menyematkan suasana gitu. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan, kita mau berbincang santai di sini. Ada satu-satu ya, nanti saya tanyanya. Saya nggak tahu, nggak bakal nanya namanya siapa dulu, tapi satu-satu silakan nanti eh, masing-masing dari perwakilan bandnya perkenalkan, terus bawa siapa juga, kenalin aja walaupun nggak kena kamera, Om ya. Saya panggilnya Om aja, walaupun yang kecil Om aja ya, biar ya nggak Om, bener Om atau mau Bro? Om aja lah, Bro bebas lah. Menghargai ada senior di sini. Oke, eh kita masuk session pertama. Disilakan Geek berbicara untuk pengenalan, mungkin satu-satu dari, silakan dari kawan dari perwakilan Big Band. Mungkin Cik. dari mana apanya yang mau disilakan, silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cepi dari Malin Good Band, MIG. Saya posisi sebagai vokalis. Saya membawa rekan Andi Betok, dia sebagai basis. Kemudian ada Boim juga sebagai gitaris dan Ripal drum. Kita grup band dari asal Cibadak ya. Oke. Cibadak ya. Cibadak Sukabumi ya. Cibadak Sukabumi. Oke, Cibadak Sukabumi. Sukabumi. Oke. Itu kita pernah muda di sana 3 tahun loh di SMA. Terus apalagi kira-kira genrenya atau apanya? Kita sih genrenya lebih ke rock ya, lebih ke rock. Terus udah punya berapa lagu? Kalau lagu sih sekitar 8 adalah 8. 8. Iya, Oke, 8. siap Om. Ada lagi Om untuk pengenalannya? Atau Saya cukup kira dulu? cukup sih. Cukup dulu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya ke sebelah kanan nih. Dari kawan kita juga. Saya malas nyebut adiknya. Terlalu tua nantinya kelihatan. Oke ya. Oke, Om ya, Om juga. Silakan Om dari Efek Gabut, perkenalkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya, teman-teman dari Blue Line Coffee. Perkenalkan, nama saya Idan, sebagai gitaris vokalis dari band Efek Gabut. Bersama saya kesini membawa rekan, yaitu teman saya Gara, dia basis di Efek Gabut, dan satu lagi Aryo, dia drummer. Oke. Ada lagi? Kami band dengan genre skatepunk dari Sukabumi Kota. Oke, tepuk tangan dong dari Sukabumi kota ini, dari kota ya, Sukabumi kota yang sebenarnya jauh dari di Ciruk gitu. Cukup jauh. Masih macet ya daerah sana. Macet, hujan Wah. ya tadi. Tapi sebelum beralih dulu ke band yang lain, ini sorry nih saya tanya nih, logonya, adakah sesuatu yang aneh di tengah itu?
Kenapa L nggak ini? Entah. Bener, kita buka dulu kacamatanya. Ini ada kaum Hawa di sini nggak ada kan? Adam semua. Bener itu nggak? Atau bukan? Iya, itu sih. Om. Itu ya. Oh, off the record lah. Iya. Berarti saking gabutnya ngurusin itu berarti. Iya. Saking gabutnya. Oke, clear ya, confirm ya. Itu ya berarti ya. Iya, Oke, nggak usah disebutin. Udah jelas. Cukup jelas ya. Oke, cukup jelas ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk band yang lainnya ya. Mungkin ada yang pasangan dari ini nanti dimasukkan ke logo ya. Aduh, oke, aman. Siap. Ini belum 20 udah begini Om. Kebayang kalau udah umur 40 ke atas. Oke, thank you ya. Tepuk tangan lagi dong buat OP Kabut. Kawan kita yang sangat jauh dari Sukabumi Kota. Mungkin selanjutnya ini perkenalkan, saya juga belum kenal kayaknya ini. Silakan Om. Om ya. Iya. Halo, selamat malam semuanya. Saya mewakili keluarga saya yang ada di depan, keluarga Uncle Joy. Saya Joy dan juga saya di gitar dan juga nyanyi. Ada Eski di depan, ada Puki di gitar, Eski lead vokal dan juga Ucok di Jimbe ya, sama harmonika. Kita sebenarnya nggak datang semua. Uncle Joy berdiri mengalir saja. Kita kalau disebut genre-nya apa katanya, kita bingung mau nyebutin genre-nya kemana sebenarnya. Di masing-masing sekarang kita tuh berdelapan, yang kita di 8 orang itu semua suka apa kita masukin di musik kita gitu. Jadi saya anggap ini aliran kita sendiri. Saya rasa untuk sementara itu aja dulu. Terima kasih. Itu doang. Iya. Oh iya, kita band dari Cicurug. Enggak, masalahnya Asli, tadi kan orangnya 8, masa cuma Iya. segitu doang. Lanjutin. Harusnya 8 menit. Nanti kan ada pertanyaan lain. Boleh. Ayo, Oke. silakan. Masih lanjut dulu open session, silakan. Udah. 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 Oh bener segitu dong. Aduh. Oke, tepuk tangan buat Om Joy. Oke. Buat Uncle ya. Berarti ini Uncle Joy. Lebih ke Om Joy-nya ini. Berarti gitu. Enggak. Oh, nanti aja. Oke, ceritain ya. Tapi saya lihat logonya dulu nih. Aman nih. Nggak ada yang aneh-aneh kayak tadi ya. Nih. Oke, oh dari mana? Dari Kita dari Cicurug. Cicurug. Ya. Band daerah lah, band kampung kita. Oke, sama dengan domisili dengan Blue Lines ya, Iya, dari iya. Cicurug. Ya. Tapi kita memang nggak mau dipanggil dari Sukabumi ataupun Bogor, di Cicurug pokoknya Iya, gitu kan. betul. Karena Cicurug orang aja. Cicurug nggak mau dibilang orang Sukabumi, kejauhan soalnya. Bener nggak? Bener kan? Setuju ya? Gitu. Di mana di Cicurug gitu. Dan juga ada satu lagi keluarga kita, ada Zafar yang megang akun kita, admin kita. Oh, oke, keren Ya. keren ya. Nanti tektokan sama admin Blue Lines ya. Boleh. Tadi materi-materi yang tadi. Oke. Habis minum tepuk tangan dulu dong biar cair lagi. Yaitu masing-masing perkenalan singkat dari masing-masing band. Ada Make Band, itu Mel in Good, bukan. Hati-hati kalau Make Band itu kurang satu O-nya jadi artinya lain. Mel in Good ya, bukan Mel in God. Kalau Mel in God bahaya itu. Terus efek gabut sama Uncle Joy. Nah, kita berbincang setelah pengenalan tadi, kita berdiskusi lebih dalam dulu Om. Terutama kita ke mic dulu ya Om. Mungkin bisa disampaikan historinya dari mulai awal berdiri sampai sekarang, terus lagu-lagu yang merupakan covernya jiwanya, soulnya Mig itu sendiri, judulnya apa, terus sudah melanglang kemana aja gitu, terutama
yang tahun baru kemarin juga kan saya udah tahu sebenarnya kalau untuk Om Mig ini, tapi kan audiens ini belum tahu semuanya. Ya ceritakan dulu Om, saya kasih waktu seluas-luasnya supaya pendengar kita bisa lebih kenal lebih dalam lagi mengenai Mig Bandnya, inspirasinya apa, silakan Om. Oke, terima kasih. MIG itu kira-kira berdirinya tahun 2012-an lah. Kalau MIG-nya ya. Ya, kalau MIG ya. Kalau main bandnya udah lama lah ya. 2012 berarti 14 tahun ya. Ya, Oke. sekitar lah. Tepuk tangan 14 kali. 14 kali. Oke, lanjut. Eh, kita itu MIG itu terinspirasi dari kalau Lu lokalnya mau tahu di bekal orang Bumerang kaya ya. apa? Sabar, jam boleh Sama oleh. BIP. Nah, BIP sama Bumerang kalau dari lokalnya. Kalau dari luarnya kita ke Audio Slave ya, ke Audio Slave. Iya. Plastik juga udah pasti plastiknya. Oke, plastik ya. Tahun baru kan sini plastik. Oh iya. Lanjut Om. Kita udah melanglang buana kemana ya? Udah banyak juga sih, ke Cidahu juga pernah banget ke Cidahu. Kalau di Sukabumi ya sekitaran Sukabumi lah ada. Kalau sekarang sih dari KP ke KP lah, dari KP ke KP udah. Brand Peles, KP Brand Peles, kemudian Ruang Riung KP, PD KP, terus Munsen di Cisaat. Ada juga Kopi Pojok Kota di Pila Cantik itu. Ya di sini. di sini. Di- gitu. Di sini di kota ini di Di sini, di Cicurug kota ya, ini. betul. Terus paling jauh berarti gimana Om? Paling jauh pernah juga sih kita dulu itu ke Citerep. Citerep Bogor. Oke. Bogor dulu pernah. Keluar provinsi udah pernah? Belum. Belum. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. efek dari sini ya. Mudah-mudahan Kita- efek dari sini bisa melebarkan sayap. Siap. Dan alhamdulillah silakan gig ini udah sampai telinganya ke Bandung Om. Oh, Mudah-mudahan mantap, nanti mantap. yang dari sini juga bisa bisa menjadi magnet juga untuk yang buka gigs dari Bandung. Iya. Tahu-tahu aja ada yang Noel. Mudah-mudahan. Kan ada yang bisikin ke Big Band, mau nggak di Bandung nih gitu. Ya nggak Om. Terus mulai menciptakan lagu itu di tahun berapa Om? Mulai menciptakan lagu dari tahun itu juga sih. Emang dari pertama juga kita mendirikan band begini emang karena kita punya karya gitu. Karena kita punya karya, Oke. bikin lagu, maka dibikinlah grup band ini gitu. Mail in God Ya, itu. Melin Good. Oh, sorry. Jadi saya yang Bukan keceplosan ya, Mail in God Mail ya. in Good. Min di Iya. kalau ada pertanyaan di online nanti ini aja ya. Terus yang lain itu oke, itu admin itu. Iya. Terus lagu pertama apa? Untuk lagu pertama sih Ingin Kembali. Terinspirasi dari ya kisah cinta lah. Oke. Kisah cinta lah. Romantisme. Romantisme. Dulu berarti tahun Muda, 2000. sebelum ya masih bujang-bujangnya lah itu. Oke. Itu lagu pertama ya. Iya, lagu pertama. Lagu kedua karena kita suka happy lah, kita jadi menginspirasi rock and roll. Kita Oke. menciptakan lagu rock and roll. Karena kesini kita semakin kesini kita mendalami musik, lebih tertarik ke rock gitu maksudnya. Jadi kita teruslah menciptakan lagu-lagu rock gitu. Berarti sebelumnya nggak terlalu rock. Enggak terlalu Oke. sebelumnya. Karena apa ya? Karena gabung dengan anggota-anggota baru yang sukanya rock gitu. Tadinya bukan. Oke, tahan di situ. Tadi
anggota-anggota baru. Berarti udah beberapa kali ganti formasi Om. Udah sih, cuman Ya Bukan, udah Mi. sampai sekarang nih udah berapa kali nih ganti formasi ini? ganti formasi udah 5 lah, 5. 5. Dari mulai apa? 4-3-2, 5-2-2 atau 4-2-2? 4-4-2. Sekarang formasi berapa nih? 4 orang, 5 orang ya? Sekarang formasi 4. 4. 4 gitar 1, bass 1 sama drum, vokal 1. Oke. Kadang vokal pegang gitar juga. Cuman kadang pegang kecrek juga gitu. Gimana moodnya aja. Oke. Dan itu udah berapa lama formasi terakhir? Formasi terakhir itu dari 2012 itu. Sebelum 2012 formasinya lain. Bukan yang ini, Oke. yang sekarang Oh, ini. jadi dari 12 itu nggak ganti-ganti. Enggak Iya, sih. iya. Tadi kan si MIG itu 2012 lahir. Iya. Kita berbicara MIG-nya dulu Om. Oh, kalau iya. MIG itu sudah berapa kali ganti formasi? Kalau Setelah MIG- MIG ya, pas jadi MIG-nya, pas jadi MIG band. Kalau pas jadi mic-nya sih yang ganti-ganti formasi itu di drum ya gitu. Oke, di drum aja. Drumnya. Sisanya masih solid semua. Saya masih utuh Berarti sisanya. drummer terakhir drummer baru. Drummer baru. Udah berapa lama? Drummer baru dari tahun berapa ya? Mungkin 2 tahun yang lalu lah. Oh, 2 tahunan lah. cukup. Ah, Mau diganti lagi enggak? Insya Allah nggak usah lah. Nggak usah. Oke. Oke, dari tadi ada berapa lagu? 8 ya. 8 lah. Nah, dari 8 lagu itu judul lagu apa yang memang ini MIG banget deh. Jiwanya di situ. Ah. Dari semua, dari 8 itu. Jangan semuanya. Pasti Sepertinya ada rock and roll sih. rock and roll. Iya, yang soalnya itu bikin kita semangat ya. Bikin kita Oke. semangat dalam bermusik itu. Oke, nanti dibawakan dan untuk hari Sabtu. Jelas Rock dong. and roll. Oke. Kalau di note ya, berarti nanti kita saksikan semua ya. Rock and roll Oke, dari saksikan rock Mick and roll Band. ya. Oke. Aman. Tepuk tangan dulu dong dari Mick. Sekarang beralih dulu nih ke kawan kita dari Efek Gabut. Efek Gabut itu tadi baru satu. Baru satu. Judulnya apa? Judulnya Menyerah Pada Mimpi. Oke. Lebih dalam lagi ceritakan. Itu lagunya tentang apa? Terus udah berapa lama? Terus satu dari saya. Tapi nanti dijawabnya yang itu dulu. Jadi Menyerah Pada Mimpi itu lagu yang menceritakan tentang kegagalan seseorang yang mengejar mimpi. Kebetulan itu diambil dari pengalaman pribadi yang dibuatkan jadi lagu, tapi dibuat lebih artistik lagi atau lebih dramatis sedikit. Jadi lagunya menceritakan seorang yang mengejar mimpi dan akhirnya jatuh beberapa kali, berusaha bangkit, tapi akhirnya tetap jatuh sampai tak bangkit lagi. Oke. Ini percintaan atau bukan? Bukan, Mimpinya? Oh, bukan. Bukan. Oke. Di luar cinta berarti. Di luar cinta. Oke. Aman-aman. Terus tadi apa? Yang keduanya? Formasinya udah Kita Oke. formasi sekarang untuk formasi sementara sih maksudnya bertiga. Satu gitar, satu gitar, satu bass dan satu drum. jadi bertiga ya. Jadi bertiga. Jadi memang ngepang rock banget Iya. ya gitu. Ciri khas punk. Ciri khas ya, kayak bling Beli- pipes. Bling pipes, bling madek Bling dulu pipes. lah. Itu stereonya bling pipes itu. Oke. Sebelum jawab pertanyaan saya nih selanjutnya, minum dulu sebentar bro. Karena ini ya biar nggak tegang, kelihatan tegang. Karena ini jawabannya benar-benar dilihat semua orang nih. Iya bang. Saya agak gelitik tapi pedes nih. Kenapa sih pakai logo yang tadi itu? Udah ketebak itu, udah ketebak itu. Karena jeli ini. Itu pasti Jadi- bahan pertanyaan orang karena tadi selain dari press release tuh logo juga dari pertama. Pasti kan sudah dipikirkan. Iya. Nah, tinggal dijawab kenapanya itu. Jadi Inspirasi apa? Pokoknya analoginya kemana? Silakan. awalnya sih simple. Jadi kita itu grup band, grup WA. Profilnya tuh gambar kopi, latte artnya itu. Jadi inspirasi buat kita itu. Jadi waktu saya mau bikin logo, saya kepikiran kita kan punk, penuh kejujuran gitu kan. Mm-mm. Kalau ya itu biasanya kan ditutup
Jadi Oke. kita berusaha membuka jadi keterbukaan, Mm-mm. keterbukaan penuh kejujuran. Oke. Jadi situ filosofinya. Oke. Bukan sekedar artistik yang mungkin emang agak Untungnya nggak terlalu jelas sih. ya, Oke. Tapi sorry, ini jadi bahas ginian. Tapi emang agak sedikit menarik. Udah pernah rilis lagunya belum kan di lagunya belum DSP? rilis, Belum dirilis. belum rilis di mana-mana. Karena kan nanti biasanya perlu artwork atau apapun itu. Mudah-mudahan nggak kena kurasi itu aja. Oh saya iya. bilang. Tapi kalau misalnya eh, takutnya kena kurasi, harus disiapkan alternatifnya. Ini pengalaman aja Iya. Om, karena kalau misalnya terlalu jeli, ini nggak terlalu tegas sih. Iya. Tapi untuk kedepannya kan, karena harus disiapkan aja itu. Ya untuk kejujurannya sih is oke. Terus emang latte art eh, bisa bikin latte artnya atau memang pecinta doang? Itu gambar random sih, Bang. Hah? Gambar random. Oh gambar random. Enggak, Iya. tadi kan kopi latte Iya. artnya itu bikin sendiri atau memang kalau ngopi pengen latte artnya itu? Itu saya dapat random di Instagram. Kebetulan cocok gitu kan ya Oh. untuk gambar grup sementara daripada kosong banget ya itu aja dulu gitu. Oh, kirain suka ngopi di mana, dibikin latte artnya kayak gitu. Nggak. Saya penasaran mau datang ke tempat kopinya, bukan? Bukan. Oh, Aman. coba kok aman ya. Oke lah, udah turunkan dulu ketegangannya biar tepuk tangan dong buat efek gabut nih. Penerus penerus kita Paling muda di walaupun sini. genrenya lain-lain tapi semangat terus dan lupa nanti lagunya kita dengarkan di hari Sabtu ya. Dan Siap. untuk penonton juga di online jangan lupa nih yang ada offline di sini juga kita yang lagi podcast di sini akan tampil hari Sabtu sekarang gitu. Nextnya untuk Om Joy. Nah, ini kalau perkopian di Bogor tuh ada Uncle Joe. Oh gitu ya. Sekarang iya. Sekarang kalau perbenannya Uncle Joy. Tapi untung bukan Fev ya, karena kalau nggak salah Fev ada tuh Joy. Bener nggak? Joy, perek Fev. Joy, iya Joy. Oke, buat Uncle Joy Oke, yang siap. sangat jauh nih domisilinya di Cicurug. Perjalanan Uncle Joy itu dari awal sampai saat ini seperti apa? Terus mungkin penamaan menjadi Uncle Joy ini apa dan bisa deskripsikan ada bunga-bunga tadi itu di situ kan menjadi sebagai maknanya dari Uncle Joy itu seperti apa lagunya silakan Uncle Joy. Oke, baik, terima kasih ya. Pertama tadi tentang perjalanan dulu ya. Iya betul. Perjalanan kita sebenarnya mengalir saja, santai sebenarnya. Awalnya ketidaksengajaan kita berkumpul sama temen, terus ada yang dengar karya kita, sampai akhirnya untuk pertama kali itu kita dikasih panggung langsung gitu. Makanya dari awal tuh kita setahun penuh itu kita banyak main, tapi kita belum rilis lagu. Main itu kita bawain lagu sendiri terus, ya enggak? Setahun penuh itu. Alhamdulillah lagu udah ada beberapa, doakan saja dalam waktu dekat kita mau rilis EP album. Sekarang baru rilis 4 lagu. Jadi mudah-mudahan aja. Tadinya Uncle Joe itu kenapa jadi 8 orang gitu kan perjalanan. Kita di Uncle Joe ini pasti kebetulan nama saya Joy jadi lebih ke sayanya gitu. Sebenarnya enggak. Kalau dilihat dari perjalanannya karena memang awalnya saya sendiri dikasih panggung sama ada
pembuat acara gitu ya. Daerah sini juga apa? Ya daerah sini. Oh, dari sini. Ya Oke. karena dia pernah ngedenger Curug ya. Oke. karya gitu, karya kita. Akhirnya dikasih panggung, mainlah sendiri. Terus di dalam perjalanannya saya pengen cari teman, nggak bisa sendiri gitu. Saya paham suara saya jelek, makanya saya pengen nyari penyanyi dan Oke. teman yang lainnya gitu. Akhirnya dipertemukanlah sama teman gitu. Ada Eski penyanyi di sana tuh, sama Bang Ucok. Pertama bertiga tuh. Bang Ucok yang mana Bang Ucok tuh? Bang Ucok yang pakai baju merah. Oh iya, Iya. Horas Bang. Tapi bukan orang Medan sebenarnya kan. Dia Orang itu Batak. namanya Batak. Tinggalnya Jawa Barat. Aslinya Jakarta. Oh. Horas tahu lah. Saya waktu itu nyari pengen nyari pemain-pemain jimbe, kendang kayak gitu. Kebetulan ada Bang Ucok. Iya. Kayaknya nih kita musiknya musik santai aja, musik gampang gitu. Ya udah akhirnya ketemu bertiga. Makanya kenapa saya bilangnya keluarga Uncle Joy. Kita tuh enggak menjudge kita tuh personil atau member gitu. Oke. Kita tuh enggak mau ada masuk dan keluar. Ya. Dan juga alhamdulillah sampai saat ini kita nambah terus keluarganya sampai jadi berdelapan gitu. Oke. Belum di belakang panggungnya banyak gitu. Jadi masih buka lowongan terus berarti ini ya. Alhamdulillah. Oh. Berarti Supaya kawan-kawan doanya banyak. kawan-kawan juga yang mau ngelamar ke Uncle Joe tuh masih bisa tuh. Iya benar-benar. Asli ya. Jadi dari awal perjalanan Uncle Joe sampai sekarang itu kita alhamdulillah bertambah terus. Oke. Nggak pernah ada yang keluar. Kalau yang nggak bisa main, misalkan siapa yang nggak bisa, nggak apa-apa. Kita ada show di mana misalkan. Kita bisa jadi berlima, kita bisa jadi berdua, kita bisa full band berdelapan kita bisa. Jadi sesantai itu sih kita sebenarnya. Jadi enggak, oh harus dong, enggak. Kita santai, menikmati waktu, mudah-mudahan lagu dan musik kita juga bisa dinikmatin gitu. Oke. Dan Mantap. juga tepuk tangan lah tuh. Oh iya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Saya nunggu karena belum pitch nih. Enggak apa-apa. Dan juga tadi Inisiatif sendiri berarti kita tepuk tangan. tadi host nanya ada bunga-bunga gitu, Iya. gitu ya. Itu sebenarnya ada mengandung makna juga. Alhamdulillah di kita ada beberapa orang yang suka berkebun. Oke. Oke, identik kan kalau kebun, pepohonan itu santai, nyaman. Oke. Kita musiknya ke sana juga. Oh, Bisa santai, Ya, mungkin ke sana filosofinya gitu. filosofinya ke situ ya. Betul. Jadi biar penasaran itu nanti ada audiens juga ya. Kita dengarkan nanti hari Sabtu. Iya, iya. Jangan di play dulu sekarang nanti. Iya, ya. benar. Terus lagu udah berapa tadi? Lagu rilis baru 4. Baru 4. Kalau lagu sih kita udah beberapa lah. Udah. Kalau Rencana dibilang yang banyak akan- takutnya show up. Kalau dibilang gitu. Ada lah. ada ya. Ada. Terus lagu apa kira-kira yang memang, ini Uncle Joy banget nih gitu? Nggak tahu ya kita. Soalnya lagu misalkan yang 4 rilis ini kita ya punya pasarnya masing-masing juga nih. Oh gitu ya. Iya. Kalau kita yang jagoin yang misalkan yang ke-1, audiens senengnya yang kedua, yang ketiga gitu. Kadang gitu. Saya survei gitu. Kadang saya jagoinnya misalkan ada judulnya helikopter. Terus sukanya cap orang tua, ada judulnya cap orang tua gitu. Bentar. Ini judulnya apa aja nih? Cap orang tua, helikopter. Terus nanti ada juga yang ada badaknya. Coba apa aja coba? Yang 4 itu ya. Ah, Kita kan memang makanya kami udah merancang debut EP album itu namanya Antara Kita dan Waktu. Jadi Oke. semua 6 lagu itu menceritakan tentang kehidupan kita aja. Kita semua gitu. Oke. Helikopter 1, keduanya cap orang tua, ketiganya senja berlalu, Oke. keempatnya teman karib yang udah rilis ya. Yang udah rilis Hmm. ya. Terus nanti rencana 4 lagu itu yang akan dibawakan di hari Sabtu ya. Insya Allah. Dan juga Oke. beberapa lagu lain yang belum rilis ya.
Bisa. Kalau- Selama masih ada waktu boleh. Tenang Iya, aja iya, sama iya. Blue Lens itu. Promo kan Nanti ini. diatur aja Min ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan semua. Sukses. Amin, amin, Eh, amin. Kita semua ya. tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu Nah, ini tepuk tangan. Kita balik dulu. Kita backdate lagi Om. Tadi kan gemik dari Uncle Joe lagi nih. eh Tadi semuanya sudah dijelaskan masing-masing perkenalan. Tinggal sekarang saya sebagai host mau tanya visi ke depan, eh, akan melangkah seperti apa. Terus mungkin harapannya di Silakan Geek ini apa gitu. Terus pertama melihat Silakan Geek ini terutama untuk Blue Lens-nya, mungkin ada masukan atau seperti apa. Itu aja sih dari kita dulu nih. Silakan dari Uncle Joy dulu. Oke, harapan ya. Kalau harapan sih kita sederhana ya. Harapan sih kita si Uncle Joy ini berdiri dan berkarya itu lebih bisa bermanfaat bagi keluarga Uncle Joy. Udah itu aja. Oke, mantap. Terus melihat ini kan baru nih ada program Silakan Geek di Blue Lens itu tadi. Kira-kira mungkin ada masukan atau seperti apa? Harapannya juga di Silakan Geek apa gitu? Harapan di Silakan Gig ya. Mudah-mudahan ini awal tolak ukur dari media ya. Media partner yang memang mendukung talent-talent lokal. Siapapun yang ingin memamerkan karyanya, talent ya tentunya, dan juga bisa beriringan jadi partner antara si media dan si talent juga, akhirnya bisa saling menghargai dan bisa simbiosis mutualisme di sana. Oke. Timbul industri gitu. Nah, gitu. Respect banget dong, tepuk tangan. Jadi balik lagi ya, kita ini saya mewakili dari programnya Silakan Geek, sebagai mewakili juga dari tempat Blue Lens Coffee. Prinsipnya kita menyediakan arena. Saya udah bilang tadi, kita menyiapkan arena untuk talent ini dibilangnya petarung-petarung. Musisi-musisi lokal yang punya karya itu petarung-petarung di arena ini. Silakan kalian bertarung semaksimal mungkin untuk mendapatkan engagement di arena yang sudah kami sediakan. Salah satunya ini podcast series ini. Terus ini untuk persiapan kita bangun chemistry-nya, dan puncaknya nanti di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu silakan maksimalkan tempat dan waktunya, karena kita bantu untuk sebagai dari beberapa, tidak hanya dari properti tapi juga dari media juga kita bantu juga, dan hasilnya itu ya mungkin petarung itu sendiri yang menentukannya gitu. Ya ibaratnya kalau nanti pas datang ternyata gini bingung mau nyanyi apa, ya berarti kan jangan sampai, ya makanya ini perlu persiapan semua ya gitu. Oke, sekarang langsung lanjut ke ini dulu nih yang punya logo indah. Oke, Om Efek Gabut, ketika nanti kegabutannya bertambah gitu kan, pasti bikin karya lagi ya. Visinya nanti kemana nih, Efek Gabut mau dibawa kemana, terus ya impiannya seperti apa, terus nanti melihat Silakan Geek ini seperti apa gitu. Kalau Efek Gabut sih pengennya lagu-lagu dari kita ini bisa nemenin orang-orang yang dengerinnya gitu. Terus harapannya ya kita pengen lebih maju, pengen terus berkarya, karena kan kalau tadi diciptakan karena kita punya karya, kalau kita diciptakan untuk berkarya. Oke. Oke, cukup dalam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Baik, kalau mengenai tempat ini Blue Lens dan Silakan Geek programnya gimana? Masukan. Program ini pasti bagus banget karena saya melihat ini sebagai
kesempatan emas gitu buat band kita. Soalnya kita belum pernah manggung. Nah, itu Ini yang debut. kami harapkan. Berarti Debut kami. alhamdulillah ya. Alhamdulillah niat kami di sini ini terrealisasikan. Realisasi. Berarti tepuk tangan buat Blue Lens dong ini. Tepuk tangan Tepuk buat Blue tangannya Lens. bukan buat Iya. Jadi panggung pertama ya. Iya. Ah, itu Karena gitu. Blue Lens akhirnya nama kita bisa naik gitu. Oke. Kami ya mewakili Blue Lens jadi cukup tersentuh dan terhanyuh gitu. Dan mudah-mudahan cepet-cepet ya terenyuh. Mudah-mudahan cepet-cepet bisa rilis di Spotify dan lain-lain ya. Amin. Karena satu lagu bertahap aja dulu. Tahap. Nanti bisa diskusi lebih detail, lebih sharing lebih dalam lagi. Sama kita terbuka sama Uncle Iya. Joey silakan gitu. Terus sama apa? Sama senior juga. Kalau senior mungkin karena kebanyakan bingung mau yang mana mau diuploadnya gitu. Ya. Terus tadi udah ya impiannya. Kisi-kisi untuk lagu baru sudah ada atau masih dalam Ya sudah ada bayangan? gitu. Sudah. Sudah. Berapa persen? Kalau masuk sih udah 60%-an lah Ya. kalau kita itu. Satu lagu atau dua lagu? Ada 3. Udah ada 3 ya. Ya. Jadi udah banyak yang di play recordnya ya kayak gitu Ya. ya. Udah. Karena udah Oke, terlalu gabut. mudah-mudahan cepet-cepet ya terrealisasi dan balik lagi ke sini di Silakan Geek udah 3 lagu ada di DSP ya. Oke. Aman ya? Amin. Amin. Tepuk Amin. tangan dulu dong biar Amin. semangat. Biar semangat. Next buat Om Mel in Good. Mel in Good. Oke Om, tadi visi ke depannya apa? Terus pertama kali berkontribusi di acara Silakan Geek ini. Ini khusus Silakan Geeknya ya, bukan dilihat dari Rai Raka kemarin tahun barunya. Kesannya seperti apa dan yang mau dipersiapkan nanti malam minggu itu sudah sampai mana gitu. Gimana? Kita sih sebagai petarung ya. Iya mantep itu. Udah memang iya petarung. Saya seneng jadi semangat itu. Ya jelas kita sebagai petarung semaksimal mungkin lah untuk menjadi lebih baik lah gitu ya. Kalau untuk Blue Line ini ya terus terang ini pertama kali buat MIG ya ke Blue Line ini. Ya semoga aja bisa meningkatkan kredibilitas MIG sama grup-grup yang lainnya lah. Dan semoga aja Blue Line bisa menampung talenta-talenta yang lain lah gitu. Siap. Biar lebih melebarkan sayapnya gitu. Siap. Terus visi kita ya semoga aja MIG bisa terdengar di mana-mana lah gitu aja Amin. dan disukai sama semua orang. Amin. Gitu aja sih sederhana. Dan yang lainnya ya Dan yang lainnya. termasuk ini Termasuk kan. Uncle Joy Uncle termasuk itu. Joy sama Bang Blue Line. Gabut. Efek oh, gabut. Gabut. Bahaya juga. Namanya nggak diingat, tapi logonya yang ingat kan. asli. Aduh. Ntar itu tuh yang ada logo itunya pasti gitu. Kalau misalnya ketemu sama efek kabut tuh, namanya mungkin sekali 2 kali nggak langsung, tapi kalau udah lihat logonya langsung gitu, pinter lah. Oke, ya itulah jadi dari Om Mig ya. Kalau senior sudah berbicara, mudah-mudahan doanya terkabul. Amin, semua amin. Amin. Berkatil Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah. Oke, mungkin sekarang session dari audiens mau ada pertanyaan, bisa ngacungkan. Oke, dari silakan. Iya, boleh audiens kita nih. Tanya ke siapa? Jangan ke hostnya, ya. Ketiga ini aja boleh. Iya. Silakan. Saya Ucok Bang, yang tadi Siap. jelasin dari Uncle Joy. Lahir di Jakarta, besar di Cucurug, eksis di Uncle Joy. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Bang Ucok. Horas Bang. Mau nanya lagu yang pertama tadi Abang sebutin yang kembali bukan Bang? Yang ya. Ingin kembali itu ceritanya gimana tuh Bang?
Udah cukup cukup itu Oh, aja. cukup aja. Oke. Oke, terima kasih. Ingin kembali itu ceritanya kisah cinta yang gagal istilahnya. Iya, susah move on. Gagal, jadi dia ingin mengulangi kisah-kisah yang udah berlalu gitu. Ingin menikmati lagi kisah-kisah yang sudah berlalu gitu. Gitu aja sih. Sederhana lah sebenarnya. Oke, makasih Bang. Oke, siap. Sebelum ke yang lain, saya tadi melihatnya mau berkaca-kaca nih Om Mik. Ini kayaknya ada satu rasa tersendiri nih. Wah, kita jadi penasaran nanti hari Sabtu kan. Next selanjutnya mungkin. Ayo silakan. Dari kawan-kawan audiens. Mungkin yang itu tetes satu nanya apa aja. Ayo silakan. Atau dari Mas Efek Gabut juga mau ada ditanyakan ke kawan yang lain. Ayo dong biar seru ini. Masa saya aja yang nanya terus. Mas admin gimana ini yang itu sudah di Ayo tepuk tangan dulu tuh itu yang mau nanya, tepuk tangan, tepuk tangan. Itu pertanyaan. Kirain mau nanya ini. Aduh. Oh iya. Pangeran garis biru, garis biru, garis biru. Oke. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi berarti kita di session terakhir nih Om ya. Pertanyaan terakhir. Terus kalau bahasa, saya kebanyakannya lihatnya berita-berita terus sih ini tuh. Jadi closing statement juga nih, closing statement dari masing-masing perwakilan band. Untuk 6 bulan ke depan atau ya sebenarnya jadi kan gini, walaupun kita musisi itu ya udah ngalir apa adanya, segimana apa segimana dapetnya segimana, tapi tetap aja sebenarnya kalau memang kita sudah punya planning itu bisa diartikan kita bisa lebih serius kan dalam berkarir lah ini ya, berkarir di dunia musik ini. Mic-nya tadi mana? Oke, sorry. Nah, mungkin sebagai jadi penyemangat juga pertanyaan dari kami itu supaya kalaupun belum ada tuh, oh iya, Bibi mengingatkan nih, nggak usah muluk-muluk sebenarnya. 6 bulan ke depan itu mau ngapain di mic gitu. Nah, jadi walaupun wah belum, oh iya ya, kadang pertanyaan itu jadi ada jawaban yang improvisasi tapi sebagai planning dadakan gitu Om. Walaupun kalau yang udah ada sih bagus, tapi cuman kalau belum juga ya kalian bayangin, oh mau begini-begini, siapa tahu memang bisa menjadi ilham ya untuk kemajuan mic itu sendiri. Nah, kira-kira dari mic 6 bulan ke depan tuh mau ngapain gitu di mic-nya itu sendiri. Selain nanti Sabtu nih mau gini, atau berarti kan di bulan Juni nih sekarang, Juli ngapain? Udah ada planning apa-apa kayak gitu. Saya tanyanya sebenarnya 6 bulan buat musik itu cukup, nggak terlalu lama, cukup singkat gitu. Ya silakan Om. Kalau untuk 6 bulan mendatang sih kita ya belum ada ya. Cuman sekarang ya kita berusaha semaksimal mungkin
untuk lebih baik buat nanti gitu ya. Tapi kalau untuk bulan-bulan sekarang emang ada ya kayak kolektif apa namanya di bulan Juli nanti kita ada kolektif band kalau nggak salah itu di Pride Palace Cafe di Sukabumi. Oke. Kolaborasi ya itu kompilasi maksudnya kompilasi band-band gitu ya untuk 6 bulan ke depan sih ya mudah-mudahan lah ada Oke. mudah-mudahan ada acara apalah gitu kita mah maju terus aja lah. Oke, siap Om. Iya, Tepuk bener. tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tapi Om maaf, kita sharing nih ya. Saya kan setidaknya kemarin sebelum mulai podcast ini sedikit eh, apa ya? Bukan mempelajari ya, dibilangnya mungkin sedikit melihat materi-materi yang disuguhkan sama admin ya. Bahannya profil, mic, apa ini Uncle Joe. Bukan orang-orangnya sih sebenarnya. Oh, udah punya. Ini sih mungkin sebagai maksudnya jadi buat penyemangat dari mic itu sendiri karyanya sudah ada 8. Mungkin ini eh, masukan dari kita. Iya. Jadi supaya justru tadi belum ada 6 bulan ke depan mungkin saya bisa kasih kita bisa kasih apa eh, step by stepnya Om. Yang pertama kan tadi udah jelas press release kan belum ada. Nah, kalau bisa di bulan Juli itu targetin Siap. press release 1. Terus untuk bulan Juli pertama selain press release 1 dirilis ke DSP. Maaf Spotify belum ada kan Om ya? Belum. Nah, itu karena eh band indie dengan ini yang saya pahami nih, yang saya tahu, yang saya pahami indie musik dengan salah satu aplikasi digital Spotify itu sangat beriringan, saling berkorelasi gitu, saling mengikat. Biasanya orang lihat band itu bukan hanya mentahan karyanya. Sekarang kan label itu udah banyak di mana-mana. Nggak pakai label pun jadi gitu. Kayak Uncle Joy tadi saya lihat kan udah ada di Spotify itu. Mereka mungkin independen ya ini sendiri. Sayang Om 8 ini kalau nggak dimasukin ke Spotify, jadi supaya dapat hak karyanya gitu aja, hak cipta, terus lebih proper dilihatnya dan itu semai mungkin leveling up ya gitu kan, untuk sebuah band itu sendiri. Jadi terlihat karya banyak, di situ juga banyak gitu. Nanti sebagai indikator pendengar juga nanti ke sana. Jadi salah satu media itu sekarang itu selain daripada panggung-panggung offline yang seperti kayak kita itu, yang kedua itu media-media online-nya, platform-platform digital seperti Spotify. Kita tidak bisa tidak bisa mengesampingkan itu tidak penting. Sekarang ini udah zamannya udah berbeda, sangat penting. Walaupun selain Spotify banyak yang lain ya, ada yang biru, yang merah, YouTube, itu emang blast gitu aja ya. Sorry. Tapi Spotify itu lebih daripada core-nya untuk berkarya di situ platformnya. Walaupun proses untuk ke sana ada sedikit effort, mungkin budgeting. Sekarang mohon maaf, kita sharing dulu dari mic itu sendiri sudah mengetahui belum bahwa
ada proses yang untuk ke Spotify itu? Sudah tahu atau memang masih ngeblank? Gimana nih? Kira-kira. Emang udah ada plan sih ke Spotify juga, sudah tahu lah itunya. Emang ada plan ke situ. Eh, aku sebagai ini serahkan ke IT kita, Oh ke iya. main bass, dia Iya. sebagai Ya, paham Ari Om Iya. yang penting nyanyi Ya. lah gitu. Berarti Om tolong dibantu gitu. Nanti kita bisa sharing gitu sebenarnya. Om udah paham berarti ya untuk proses ke sana. Ada kan ada publisher, ada agregator, ada distributor kayak gitu. eh kita registrasi segala macam itu. Soalnya takutnya gini Om, nanti ada lagu dari mic itu sendiri, tahu-tahu orang lain yang mengregistrasikan. Itu jadi hak hak kekayaan intelektualnya jatuh ke itu. Jangan sampai seperti itu. Sayang karena udah 8 lagu. Karena lagu itu menurut kita, menurut saya pribadi juga itu sebagai aset. Asetnya long life. Seumur hidup lah ibaratnya. Kalau ada terus di situ kan nggak ada pelanggaran apa, bisa mewariskan ke anak cucunya, Om itu. Dan itu sayang kalau memang belum bisa terdaftarkan. Ya, mudah-mudahan semoga itu di Juli, berarti kan nah itu jelas di Juni ini main dulu di sini, Julinya bikin di Spotify, kalau bisa semuanya tuh ada dari 1 bulan itu. Karena kan mungkin untuk recordingnya udah ada ya materi-materinya. Udah mentahannya itu ada kan, tinggal ngupload gitu. Nah, itu dia. Jadi supaya eh lebih pom lagi Om Iya, untuk perform. Mantap nggak tuh Om kira-kira? mantep mantep banget itu. Mudah-mudahan nanti disilakan gig volume berapa pas datang ke sini lagi sudah ada itu semua. Mudah-mudahan. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Amin, amin, amin. Ya kita bisa sharing Om. Bisa Oke. sharing. Bukannya nanti kita nggak ada kita ke ini jasa atau apa, enggak. Diskusi aja. Nanti arahnya ini ke sini, yang lebih simpel tuh di sini. Nanti registrasi sendiri sih Om di situ. Tapi memang ada budget itu sendiri Iya, gitu iya, di iya, sana. iya. Mau kan ada banyak kan kayak TuneCore atau Musik Blast sekarang itu. Plus minusnya ada. Tapi lebih firm lah. Udah gagah nanti big band teh Spotify kayak dalapan angkel aja geus kasalip jadi langsung ya, ya Om ya, itulah 6 bulan. Mudah-mudahan enggak sampai 6 bulan sudah ada targetnya itu. Oke. Amin, amin, amin. Sebelum terakhir mungkin closing statementnya dulu dari Big Band, silakan Om. Closing statement untuk acara ini 1 menit atau apa, kesan-kesan atau gimana, silakan aja. Oke, saya merasa bangga sekali ya bisa duduk di sini karena Blue Lines ini ya, acara apa? Silakan gig ini. Terus terang ini bisa memperluas pengetahuan buat para pemusik semua ya. Juga dapat istilahnya mengartiskannya tadi teh. Ya, mengartiskan boleh. Mengartiskan artis lokal gitu, musisi lokal. Ya, bisa ya. mengartiskan artis lokal lah Oke. gitu. Diartiskan di dia mah gitunya. Oke, siap. Lanjut lagi. Apa? Ada lagi? Cukup. Oke. Berarti ya sebagai ucapan terima kasih juga ya dari Mik. Oke. Tepuk tangan dulu closing statementnya. Sekarang next ke efek gabut tadi. Oke. Nah, saat pertanyaan yang sama, planning 6 bulan ke depan tuh seperti apa? Misalnya di Juli atau emang udah ada bayangan atau belum? Nah, tadi mau ke karya atau gimana? Terus kalian closing statementnya mengenai acara ini. Kalau planning sih kita di bulan Juli pengennya lagu pertama kita itu rilis. Jadi single pertama rilis dan langsung rilis di berbagai media seperti Spotify, YouTube Musik, Instagram dan TikTok. Oke. Lalu di bulan Agustus kebetulan kita juga udah mendaftar di Festival Sunset Music Studio Oke. yang ada di Bekasi. Dari situ untuk kesananya mungkin kita mau mematangkan materi di bulan Agustus, berarti September, Oktober, November mematangkan materi lagu yang udah kita jalankan yang 3 itu.
Dan selanjutnya target kita di bulan Desember kita bisa rilis EP dengan 4 lagu Oh ya. Oke. dan memasukkan lagu pertama tadi. Oke. Itu 4 bulan. 2 4 bulan bulan. terakhirnya. 2 bulan terakhirnya target kita sih kita bisa tour EP mungkin Oke. di berbagai daerah. Kita juga siap dipanggil kemanapun. Semoga saja setelah manggung di sini banyak orang yang tertarik kepada Efek Gabut dan juga Oh. bisa memotivasi banyak band ya. Kita juga yang gabut bisa bikin karya gitu. Apalagi kalian yang punya skill gitu. Oh, respect. Tepuk tangan dulu ini. Wih. Next jadi moderator kayaknya nih cocok ya. Bener nggak? Terakhir closing statementnya. Closing statement, saya berterima kasih banyak sekali kepada Blue Line Cafe karena dengan adanya acara Silakan Gig ini akhirnya kita bisa dikenal banyak orang. Oke. Akhirnya ini juga sebagai debut kita atau bisa disebut ya penglaris gitu. Oh iya, oke. Pecah telur ya. Pecah. Telur yang mana? Yang tadi. Oke. Terus ini sharingnya. Sadar nggak sih apa yang saya tanya 6 bulan itu sebagai memacu? Bener nggak? Iya, Bu. Nah, pertanyaan itu sebenarnya singkat tapi maknanya Bikin iya. planning dadakan tuh langsung muncul. Itu sebenarnya saya lihatnya ke situ ya. Tadi kan, oh berarti kan udah ada jadi penyemangat, pemicu ya. Iya. Dan ini menjadi saksi digitalnya nanti. Karena kan sekarang apa jejak digital itu kejam. Iya. Nah, makanya kita rekod di sini tuh supaya untuk lihat lagi. Dan jangan lupa juga nanti lihat di YouTube-nya Blue Lines Coffee. Ini kita podcast ini fullnya, ya bener nggak Mit? Kita ada di channelnya Blue Lines Coffee, ada podcast Silakan Gig Berbicara. Nah nanti jadi diingat-ingat lagi tuh. Oh iya gua tuh 6 bulan tuh ngapain? Oh iya ini. Oh iya ternyata bulan Agustus belum. Nah kayak Om itu. Eta cek moderator teh. Iya saya belum bikin press release saya acan gitu. Jadi sebagai pemacu gitu. Nah press release aja belum kan? Ya, belum. Nah makanya kalau bisa abis dari sini besok udah ada press release. Jadi apa? Sabtu kita tampilkan. Cocok nggak? Cocok, Bu. Cocok banget ya. Mantap. Oke. Makasih. Dan ini terakhir ya, sorry. Tepuk tangan dulu dari Efek Gabut. Nah kita terakhir nih untuk Om Uncle Joy. Om Uncle Joy. Aduh. Guys mah Om Mamang. Mamang Uncle. Ya, Uncle Joy aja langsung. Sama pertanyaannya di 6 bulan ke depan ngapain dan closing statement sebentar. Oke, pertama rencana ke depan kita jelas ya mau ngeberesin sisa produksi 2 lagu lagi buat rilis mini album kita ya. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Terus juga keduanya kita lagi cari manajer nih. Barangkali Pak Haji bisa jadi manajer kita. Nggak apa-apa, ya enggak? Kita memanage aja nanti menggayat lah. Oke. Terus Dan juga bisa mempromosikan atau tour EP kecil-kecilan kita, ala kita tentunya ya. Mudah-mudahan di tahun ini sebenarnya project molor kita sebenarnya akhir tahun sebenarnya kemarin harus sudah selesai. Cuman karena banyak kendala ya. Jadi kita berjalan aja. Yang penting kita masih bersilaturahmi, masih berkarya, udah sih itu aja. Oke, closing statementnya? Closing statement mudah-mudahan antara ya pertama sih terima kasih ya buat adanya Silahkan Gig di Blue Lens Cafe ini. Mudah-mudahan jadi tolak ukur awal yang bisa memacu teman-teman talent, teman-teman musisi buat bisa show up di sini dan juga akhirnya bisa jadi industri di sana supaya pelaku dan pembikin acara dimanapun bisa saling menghargai di situ, mengapresiasi. Jadi semuanya simbiosisnya bisa hidup gitu antara si musisi sama si pembuat acaranya gitu. Jadi saya rasa itu. Respect. Tepuk tangan dulu. Nih, respect juga dong. Nah, itu dia. Oke, jadi itu tadi closing statement dari berbagai perwakilan band. Nah, inilah sebenarnya
ini sebagai sebuah apa ya? Sebuah simbol juga dan sebuah keadaan untuk musisi itu seperti ini, musik itu seperti ini. Kita ada 3 band yang berbeda-beda dari segi, dari segi wah, aing teh ngomong Itu udah jelas selain ya, itu usia dan udah naon jelas dah. ya. Kalau dari segi rejim kayak terlalu ekstrim thing gitu. Dari segi masa gitu kan. Ini berbeda-beda nih dari senior, medium senior dan entry level. Uh, dan dari segi apa? Materinya juga pasti berbeda, genre dan berbeda dari segi progres ke arah yang tadi digitalnya. Ini kan maaf ada yang sudah memang DSP-nya kenceng, walaupun mungkin belum 2 tahun, Kita 2024 kita. baru 2 tahun, 2 tahun udah 4 kayak gitu kan. Ini yang sudah belasan tahun, tapi memang nggak apa-apa, tidak ada yang tidak ada kata terlambat om. Baru melek buktinya ya ke 10-an tahun kayak masih seger gitu kan, masih itu. Justru kita inilah apa keutamaan sharing di sini om. Kita berbagi ilmu bukan mengajarkan, tapi sharing. Justru ada ilmu-ilmu baru. Respect musisi itu di sini. Kita bisa bantu andaikan mau rilis. Ya, yang senior itu ke junior bertanya, yang junior juga yang ke senior bertanya dalam berbagai hal. Ada yang urusan teknis atau non teknis. Mungkin dari juniornya ke senior tuh urusannya non teknis, tapi yang senior itu ke junior urusan teknis yang digital nggak masalah sebenarnya, itu kan. Lah mungkin itu nanti kita bisa dibicarakan setelah ini. Ya inilah fungsinya wadah itu, salah satu itu. Terus yang kedua, memang ekosistem ini terbangun karena apa? Khususnya untuk band-band indie atau musisi-musisi indie. Kalau kita sendiri itu agak susah om, karena kalau tidak bareng-bareng itu di medan, kita bayangkan kita mau perang, arenanya besar. Lamun ada perang Badar ya, kalau misalnya perang Badar nih, perang salib atau perang apapun itu kalau sendiri-sendiri susah. Nah, Pasukan harus banyak. pasukan harus banyak. Inilah fungsinya wadah juga. Saya tadi benar-benar terenyuh ya. Begitu lagi prepare, akhirnya lagu aing terjadi sampah. Itu petikan jelas. Walaupun kadang sudah rilis pun bisa jadi sampah kalau memang tidak ada pendengarnya gitu. Nah, dengan ekosistem ini ya saya juga ngajak ke musisi-musisi indie yang lain, silakan, semangat kita semangat kebersamaan. Memang Blue Lens ini ingin tidak hanya sekedar di offline, itu sudah misi kita. Nanti bisa sampaikan, justru silakan sampaikan ke musisi-musisi yang lain yang tentunya melewati kurasi ya, melewati kurasi konsepnya kita, khususnya di digital itu. Nanti itu kita bikin playlist om. Playlistnya itu apa isinya? Yang sudah ada alumni-alumni disilakan gigs. Kalau semakin banyak, semakin ekosistem terbangun, semakin banyak dikenal juga kita. Jadi viewer tuh kan sekarang gini, untuk saat ini mungkin ya, Uncle Joy cakupannya, maksudnya kalau kita ininya Cicurug bisa, ya udah yang kenalan dia di Cicurug nih. Kalau kita berdasarkan domisili nih, contoh kecil ya, ini Cicurug, ini pendengar Cibadak, Sukabumi kota. Semuanya masuk ini yang tiga ini kita masuk di satu meja ini nih. Ini namanya silakan gig Blue Lens, oke? Masuk ke sini, pendengar dari masing-masing juga kan tujuannya ke sini. Ada kemungkinan nggak orang Sukabumi kota ngedengerin Uncle Joy? Ada kan? Nah, ada kemungkinan nggak orang Cicurug ngedengerin efek gabut? Nah, begitu satu lagi. Nah, inilah wadah kita. Makanya mudah-mudahan minta doanya supaya PC dari Blue Lens itu silakan gig programnya
supaya bisa tercapai itu. Semakin banyak semakin cepat kita. Makanya tolong yang belum ke arah ke digital itu disegerakan. Dan ini wadahnya. Yang penting kita kuat nih. Nah, belum lagi tadi udah terdengar yang di Bandung. Otomatis nanti yang di Bandung juga masuk ke sini. Ada kemungkinan nggak orang Bandung ada yang ngeken mic lagu? Pasti kan. Dia kan. Nah inilah wadah kita. Setuju semua ya? Setuju. Setuju banget kah? Itu makanya tepuk tangan buat Blue Lens. Nah, itu dia sedikit banyaknya di program Silakan Geek berbicara, dan juga untuk kawan-kawan di sini dan juga untuk kawan-kawan online. Ada pertanyaan nggak ada di TikTok ya? Kalau misalnya yang terskip di di streaming TikTok atau Instagram bisa nanti lihat di channel YouTube-nya Blue Lens Coffee. Jadi intinya kita sebagai Silakan Geek ini hanya memberikan arena yang tadi supaya leveling up musisi-musisi lokal yang ada di Blue Lens Coffee area, mau Sukabumi, Cicurug, Jabodetabek, Bandung. Silakan jangan sungkan-sungkan gabung ke sini. Mau yang sudah rilis atau belum, silakan saja. Nanti bisa hubungi kontak admin di bawah ya untuk yang di YouTube, atau bisa langsung DM Instagram Edelweiss kalau mau yang meregistrasikan di Silakan Geek untuk episode selanjutnya. Mudah-mudahan program ini bisa lanjut terus. Sementara 1 bulan sekali dulu ya, nggak bisa tiap minggu. Mudah-mudahan kesananya selain dari malam minggu ada waktu-waktu yang lain lah untuk bisa mewadahi. Semangat terus, salam musisi lokal, semangat musisi lokal, dan salam gadis biru dari Blue Lens Coffee. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.